cepet-cepetan sama Aziza ini untuk merekam. Wah, Andre. Ya, silakan tim untuk bersiap diri, share screen-nya. Masih loading, Pak Dan. Pak, sudah muncul tulisannya. Kok ya, PPTS fontnya yang seperti tulisan saya gitu ya, jelek banget. Wah, Aziza pengen presentasi SA lagi. Iya, Kenapa? Ya, silakan tim untuk bersiap diri dan bisa kemudian mengawali dengan doa, memperkenalkan anggota kelompoknya, melakukan presentasi, dan kemudian setelah itu sesi tanya jawab ya, diskusi dengan kawan-kawan audiens, dan kemudian terakhir baru ke saya sebagai ini ya, pengampunya. Ya, silahkan kelompok. Oke, silahkan memulai. Iya, Pak. Masih loading. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Dan. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini kami akan mempresentasikan The Search of Objective, yakni dengan saya Aziza Istighfar Robani dengan NIM 1218003, lalu dengan Dewanti Mayasari dengan NIM 1218005, dan yang terakhir yakni Sylvia Rohmatunisa dengan NIM 1218132. Latar belakang. Menurut Kasmir 2017, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan yakni perencanaan, pendanaan, investasi, dan operasi, keberadaan keputusan. Pentingnya laporan keuangan ini menjadikan adanya standar dalam pembuatannya. Standar tersebut haruslah dipatuhi oleh perusahaan agar terciptanya konsistensi, relevansi, dan keseragaman, sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain. Indonesia memiliki bermacam-macam standar akuntansi yang digunakan di berbagai entitas, usaha, dan organisasi. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori yang ada seperti IFRS yang digunakan secara global. Standar yang ada dibentuk dan diberlakukan sesuai dengan kriteria dan kebutuhan masing-masing entitas. Terdapat beberapa standar akuntansi yang dipakai di Indonesia, yakni PSAK IFRS, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Akuntabilitas Publik yang biasanya disebut SAK ETAP, Standar Akuntansi Syariah, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, SAK EMKM, dan Standar Akuntansi Pemerintah yakni SAP. Menurut Martani 2015, tujuan penyusunan standar akuntansi yaitu agar laporan keuangan seragam, relevan, dan reliable, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Sejarah terbentuknya tujuan dan standar akuntansi yakni dengan adanya pendekatan postulat dan sebagian besar mengakibatkan
pertanyaan user objektif. Namun, pada akhir tahun 1960-an, user objektif mengambil peran yang lebih menonjol dalam kedua penelitian dan monografi, serta pernyataan yang berorientasi teoritis penting. Ya, lalu berikut ini adalah organisasi pendukung terbentuknya tujuan dan standar akuntansi. Yang pertama yaitu AAA, American Accounting Association. Yang kedua yaitu AICPA. Lalu yang ketiga ada APB, dan yang terakhir ada FASB. Menurut Walt et al. 1984, hasil dari penelitian tersebut menimbulkan asumsi baru tentang permasalahan perihal penggunaan dan pengabaian tujuan standar akuntansi. Oleh karena itu, dikeluarkan beberapa dokumen pendukung terbentuknya kondisi teoritis yang kuat untuk memunculkan standar akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu A Statement of Basic Accounting Theory, yaitu ASOBAT. ASOBAT dirumuskan oleh AAA pada tahun 1966. ASOBAT merupakan perwakilan dalam perubahan penting dalam kinerja AAA. ASOBAT mendefinisikan akuntansi bagi penggunaan laporan adalah suatu proses pengukuran, identifikasi, dan penyampaian informasi ekonomi untuk mengizinkan pendapat dan pengembalian oleh pengguna informasi. Lalu, ASOBAT ini juga mengeluarkan untuk akuntan, yaitu akuntansi adalah suatu seni mencatat, merangkum, dan mengklarifikasikan transaksi dan kejadian berdasarkan sebuah aturan yang penting, dan dalam bentuk moneter yang menjadi bagian dari karakter finansial. Lalu, ASOBAT yang pertama memiliki perkembangan pendekatan penggunaan. Yang kedua yaitu orientasi terhadap teori. Yang ketiga yaitu tujuan akuntansi. Yang keempat yakni standar informasi akuntansi. Dan yang kelima garis pedoman berkomunikasi informasi akuntansi. Yang pertama yakni perkembangan pendekatan pengguna. Definisi akuntansi pertama kali dikembangkan pada tahun 1941 oleh Accounting Terminology Bulletin nomor 1 of 1953. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklarifikasian, dan peringkasan secara signifikan dan dalam bentuk uang, transaksi, dan peristiwa yang berada di bagian setidaknya yang bersifat keuangan dan menafsirkan hasil dari pernyataan tersebut. Lalu, ASOBAT mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasi, mengukur, dan menginformasikan informasi ekonomi untuk memberikan ruang bagi penilaian dan keputusan untuk informasi tersebut yang dilakukan oleh pengguna. Lalu yang kedua yaitu ada orientasi terhadap teori. Yang pertama yakni untuk mengidentifikasi bidang akuntansi. Yang kedua yaitu untuk membangun standar yang mana informasi akuntansi akan diuji. Dan yang ketiga adalah untuk mengarah pada peningkatan dan praktik akuntansi. Dan yang keempat untuk memberikan kerangka kerja yang berguna bagi peneliti akuntansi. Tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi yang pertama yaitu untuk memberi keputusan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas dan menentukan tujuan dan hasil. Yang kedua yakni memberikan kontrol dan fungsi sosial. Yang ketiga, membimbing dan mengontrol materi dan sumber daya manusia secara efektif. Dan yang terakhir, menjaga dan melaporkan perawatan dari sumber-sumber yang dipercaya pada manajemen. Standar informasi akuntansi atau yang biasa disebut dengan SIA. Yang pertama yaitu ada relevansi. Relevansi berkaitan dengan kegunaan keputusan saat ini. Yang kedua ada verifiability atau verifiabilitas sama dengan objektivitas yang menjelaskan bahwa pengukuran harus dianggap sebagai aspek penting dari teori akuntansi. Yang ketiga yakni freedom from bias. Ini diperlukan karena keragaman penggunaan atau beberapa pengguna dan potensi hubungan antara manajemen yang bertanggung jawab pada penyajian laporan keuangan dan penggunaan eksternal.
Dan yang terakhir yaitu ada quantifiability, yaitu tampaknya terkait erat dengan teori pengukuran. Nah, SIA ini adalah standar utama pada Asobat dan menjadikan pedoman untuk memberikan informasi akuntansi yang bisa dipandang sebagai bagian dari sebuah meta teori akuntansi. Seperti bagian lain dari Asobat, standar tersebut dirancang untuk mengevaluasi informasi laporan keuangan yang dipublikasikan. Namun, pada pembuat keputusan juga dapat menggunakannya untuk mengevaluasi aturan yang diusulkan. Lalu selanjutnya ada garis pedoman berkomunikasi informasi akuntansi. Yang pertama yakni kesesuaian untuk pengguna yang diterapkan. Yang kedua, pengungkapan hubungan yang signifikan. Yang ketiga, adanya penyertaan informasi lingkungan. Dan yang keempat, adanya keseragaman praktik di dalam dan di antara entitas. Dan yang terakhir yakni konsistensi praktek melalui waktu. Nah, untuk kesesuaian untuk penggunaannya diharapkan yaitu pedoman pertama ini pada dasarnya menegaskan kembali kriteria untuk memenuhi kebutuhan pengguna, meskipun juga menyebutkan ketepatan waktu presentasi. Yang kedua yaitu penggunaan hubungan yang signifikan, yaitu pedoman ini hanya membahas satu aspek dari masalah keterbukaan informasi. Yang perlu diperhatikan adalah masalah agregasi data. Informasi penting mungkin terlihat pada saat mengabarkan angka-angka dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga yaitu penyertaan informasi lingkungan, yakni informasi lingkungan mengacu pada kondisi luas berdasarkan data yang dikumpulkan dan asumsi orang yang menyiapkan data mengacu pada kegunaan informasi. Dan yang keempat adalah keseragaman praktik di dalam dan di antara entitas, yaitu dua pedoman terakhir berkaitan dengan keseragaman dan konsistensi. Lalu yang terakhir yaitu konsistensi praktik melalui waktu. Lalu selanjutnya adalah laporan keuangan APB 4. Laporan keuangan APB 4 ini muncul ketika argumen dan metode dasar diterapkan dan tujuan dan standar muncul. Laporan ini dirilis pada Oktober 1970, tepat di tengah masa sebelum pembentukan Komite Wet and True Blood. Lalu tujuannya yaitu untuk menyatakan konsep dasar laporan keuangan yang menjadi dasar opini APB. Lalu ada Objective of Financial Statement. IACPA membentuk True Blood Commit pada bulan April 1971. Pada saat itu APB mendapatkan kritik keras, namun juga telah membuat beberapa kemajuan dalam merumuskan kembali struktur teori akuntansi. Tujuannya yaitu laporan lebih detail dan menentukan semua aspek tujuan. Lalu selanjutnya yaitu pendekatan SATA. Komite bahwa meskipun orang umumnya setuju bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan data ekonomi tentang entitas akuntansi, teori yang berbeda telah muncul karena cara yang berbeda dari para cendekiawan dalam menetapkan pengguna data akuntansi dan lingkungan. Jenis pendekatan SATA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan klasikal. SATA membuat subklasifikasi studi dalam kelompok ini menjadi sekolah deduktif dan sekolah induktif. Teori sekolah deduktif mempertahankan bahwa pendapatan diukur dengan basis penilaian tunggal akan memenuhi kebutuhan semua pengguna. Studi sekolah induktif dipandang oleh SATA sebagai usaha untuk merasionalkan atau membenarkan praktik akuntansi yang ada. Lalu yang kedua yaitu pendekatan keputusan bermanfaat. Teori dan metode akuntansi kontemporer merupakan bidang penelitian yang luas dengan fokus pada pengguna laporan akuntansi, pengambilan keputusan, kebutuhan informasi, dan kemampuan pemrosesan informasi. Pendekatan kegunaan keputusan telah dibagi lagi menjadi model pengembalian keputusan. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan informasi ekonomis. Penelitian menggunakan metode ini dengan menggunakan teori ekonomi untuk membangun informasi penting dalam pengembalian keputusan ekonomi. Mereka memandang informasi sebagai komunitas dengan biaya dan harga, dan memeriksa apakah peraturan pelaporan keuangan eksternal diperlukan. Dengan munculnya metode pengembangan teori akuntansi, SATA jelas mencakup kategori ini, tetapi informasi ekonomi tidak memiliki keuntungan signifikan yang dapat diharapkan.
Lalu selanjutnya yaitu kritik atas approaches of theory. Satu membahas semua pendekatan teori ini tidak dapat diterima secara universal. Berikut merupakan 6 masalah menurut Wolff et al. 2004. Yang pertama yaitu permasalahan dalam menghubungkan teori dan praktik. Yang kedua, permasalahan alokasi. Yang ketiga, kesulitan dalam standar normatif. Dan selanjutnya yaitu kesulitan dalam menginterpretasikan penelitian perilaku harga sekuritas. Yang kelima, permasalahan teori biaya dengan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan dalam pengembangan data. Lalu selanjutnya itu statement of financial accounting concept. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan FASB. Tujuan pelaporan disusun berdasarkan 3 prinsip dasar, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politik, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasinya. Lalu selanjutnya yaitu konteks lingkungan tujuan pelaporan. FASB menunjukkan bahwa tujuan pelaporan tidak boleh bertentangan dengan lingkungan aplikasi pelaporan keuangan atau tidak berubah. Artinya, tujuan pelaporan yang harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomi negara. Dengan demikian, tujuan laporan harus didasarkan pada sifat kegiatan ekonomi dan keputusan yang diikuti oleh pengguna informasi. Mohon maaf ini keputus. Baik, mohon maaf sebelumnya.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri lingkungan aplikasi akuntansi Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem ekonomi pasar maju. Yang kedua, sistem produksi keuangan serta perbankan yang canggih. Yang ketiga, pemisahan antara pemilik dan manajemen kegiatan perusahaan dilakukan melalui perusahaan milik investor atau badan usaha. Yang keempat yaitu, selain lembaga keuangan, pasar modal menjadi tujuan utama pemohonan modal. Yang kelima, pemilik pribadi sumber ekonomi diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Manajemen swasta memiliki sumber daya yang lebih produktif daripada pemerintah dan pemerintah bertindak sebagai regulator. Yang keenam yaitu pemerintah mendukung kegiatan bisnis dan ekonomi dengan menyediakan informasi publik yang sebagian berasal dari informasi pelaporan keuangan yang disediakan oleh masing-masing bidang usaha. Dan yang terakhir yaitu reliabilitas atau kredibilitas informasi dalam pelaporan keuangan dicapai melalui pengauditan atau auditor independen. Selanjutnya itu karakteristik dan keterbatasan informasi. Karakteristik dan keterbatasan informasi yang diberikan melalui mekanisme pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan. Lalu yang ketiga yaitu sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi. Yang keempat hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. Dan yang terakhir yaitu penyediaan dan penggunaannya memerlukan atau melibatkan kos sehingga pertimbangan kos manfaat dapat membatasi apa yang harus dilaporkan. Lalu selanjutnya itu fokus atau cakupan informasi. Meskipun manajemen adalah pihak yang berkepentingan dengan informasi badan usaha yang dikelolanya, FASB membatasi tujuan pelaporannya kepada pihak eksternal dalam bentuk laporan eksternal umum. Jika semua pengguna potensial harus dipengaruhi oleh kebutuhan informasinya, maka tujuan bersama harus ditentukan. FASB mencoba untuk mencapai tujuan ini, tetapi FASB tampaknya menyadari bahwa ia tidak dapat menentukan tujuan bersama. Sehingga FASB akan menetapkan tujuan pelaporannya berdasarkan tujuan kelompok dominan. Pertimbangan atau alasan FASB berfokus pada pelaporan keuangan umum. Selanjutnya itu isi tujuan pelaporan. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. Informasi harus terpahami bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan dan ekonomi dan bersedia untuk mempelajari informasi dengan cukup tekun. Yang kedua yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial dalam menilai jumlah aset saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang dari dividen atau bunga dan pemerolehan kas mendatang dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Dan yang terakhir yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, mentransfer sumber daya ekonomi ke entitas lain dan ekuitas pemilik dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terdapat sumber daya tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Tujuan pelaporan keuangan organisasi non-bisnis juga termasuk dalam kerangka konseptual. Tujuan tersebut dibagi menjadi tujuan utama dan tujuan khusus. Berikut merupakan tujuan utamanya. Pelaporan keuangan organisasi non-bisnis harus menyediakan informasi yang berguna bagi para penyedia dana dan pengguna lain, baik berjalan maupun potensial dalam membuat keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Sedangkan tujuan-tujuan spesifiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan harus memberikan informasi untuk membantu penyedia dana dan pengguna lain mengevaluasi layanan yang diberikan oleh organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan layanan ini. Yang kedua, pelaporan keuangan harus memberikan penyedia pendanaan dan pengguna lain dengan informasi yang berguna ketika menilai bagaimana manajer organisasi non-bisnis melaksanakan tanggung jawab manajemen mereka dan aspek kinerja lainnya. Lalu yang ketiga, pelaporan keuangan harus memberikan informasi mengenai sumber daya, kewajiban, dan sumber daya aset bersih organisasi serta konsekuensi dari transaksi, peristiwa, dan keadaan yang akan mengubah sumber daya ini dan hak atas sumber daya tersebut. Lalu yang
4, pelaporan keuangan harus memberikan informasi tentang kinerja organisasi selama periode waktu tertentu, secara teratur mengukur perubahan dalam jumlah dan sifat aset bersih organisasi non-bisnis dan informasi tentang hasil jasa dan pencapaian organisasi, secara bersama menunjukkan informasi paling berguna dalam menilai kinerja organisasi. Yang kelima, pelaporan keuangan harus memberikan informasi tentang bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber likuid lainnya mengenai pinjaman dan pelunasannya, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Dan yang terakhir yaitu pelaporan keuangan harus menyertakan penjelasan-penjelasan dan interpretasi untuk membantu pengguna memahami informasi keuangan yang disediakan. FASB mengidentifikasi karakteristik non-bisnis yang membuat tujuan pelaporan organisasi non-bisnis berbeda dari organisasi bisnis. Lalu selanjutnya yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS. Pengertian dari IFRS yaitu, menurut IASP 2010 merupakan suatu prinsip laporan keuangan pada bagian aset dan kewajiban sehingga dapat menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pihak yang berkepentingan sebagai bahan penilaian tentang jumlah, waktu, ketidakpastian arus kas di masa depan. Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa IFRS merupakan prinsip yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan. Selanjutnya yaitu tujuan IFRS. Ada 3. Yang pertama yaitu transparansi bagi pengguna laporan keuangan dan mudah untuk dibandingkan. Yang kedua sebagai titik awal untuk akuntansi yang berdasarkan IFRS. Dan yang ketiga yaitu untuk manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Sedangkan tujuan untuk manfaat dari IFRS adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya banding laporan yang meningkat. Yang kedua, dapat menyajikan informasi yang berkualitas di pasar internasional. Yang ketiga, tidak menghalangi modal internasional masuk dengan mengurangi perbedaan ketentuan pelaporan. Yang keempat, mengurangi biaya pelaporan perusahaan multinasional dan biaya analisis keuangan bagi para analis. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan menuju best practice. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, standar akuntansi keuangan diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia yang merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Baik, selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP. Menurut IAI tahun 2009, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP merupakan standar yang digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Ciri-ciri entitas yang dapat menggunakan SAK-ETAP adalah sebagai berikut. Yang pertama, entitas tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Yang kedua, menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti kreditur, lembaga pemeringkat kredit, dan pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Tujuan dari SAK-ETAP sendiri adalah untuk menciptakan fleksibilitas dan diharapkan memberi kemudahan akses kepada pendanaan dari perbankan. SAK-ETAP merupakan standar yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut SAK-ETAP yang pertama yaitu dapat dipahami. Dapat dipahami ini artinya laporan keuangan harus dapat dipahami agar mempermudah pihak yang berkepentingan. Yang kedua, relevan. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan keuangan yang dapat menyediakan informasi relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu materialitas. Materialitas pada laporan keuangan berarti ada kesalahan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang keempat yaitu keandalan. Keandalan berarti informasi yang terkandung dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bias. Yang kelima yaitu substansi mengungguli bentuk. Agar laporan keuangan dapat diandalkan, maka peristiwa, transaksi, dan kondisi lain yang disajikan sesuai dengan realitas ekonomi, substansi, dan bukan hanya dalam bentuk hukumnya. Kemudian pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat merupakan pertimbangan yang mengandung unsur kehati-hatian dan dilakukan saat berada dalam kondisi ketidakpastian.
Yang ketujuh yaitu kelengkapan. Laporan keuangan harus disajikan dengan informasi yang lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Informasi yang tidak diungkapkan secara lengkap dapat menyesatkan karena kurang mencukupi. Kemudian yang 8, dapat dibandingkan. Laporan keuangan merupakan laporan yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan. Untuk melihat kinerja keuangan, maka laporan keuangan harus dapat dibandingkan. Kemudian yang ke-9, tepat waktu. Laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomis pengguna agar dapat disebut relevan. Tepat waktu merupakan salah satu unsur tersebut. Yang terakhir yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Biaya yang dikeluarkan seharusnya lebih kecil daripada manfaat yang diberikan. Akan tetapi, biaya dan manfaat merupakan pertimbangan yang substansial. Berikut ini merupakan tabel perbedaan antara SAK IFRS dengan SAK etap. Selanjutnya yaitu konvergensi IFRS. Konvergensi IFRS merupakan satu cara untuk memahami mengapa penyimpangan PSAK diatur dalam standar akuntansi keuangan. Tujuan utamanya diadakan konvergensi ini adalah agar PSAK dan IFRS ini sama tanpa perlu adanya modifikasi kembali. Kemudian, pendapat full adoption yang sejalan dengan pemikiran IASB memberikan gagasan bahwa Indonesia harus mengadopsi penuh IFRS. Namun pada praktiknya sebenarnya Indonesia ini tidak mengadopsi penuh IFRS. Contohnya saat PSAK 30 revisi 2007 hasil adopsi dari IAS 17, sewa mengatur leasing tanah yang nyatanya berbeda dengan IAS 17. Kemudian standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2016. Berdasarkan ruang lingkup standar akuntansi keuangan EMKM, maka standar ini tuh dimaksudkan untuk yang pertama, standar akuntansi keuangan EMKM dimaksudkan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian SAK EMKM dapat digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi kriteria standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. SAK EMKM itu lebih sederhana dari SAK etap. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018 itu SAK mulai diberlakukan secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan. Pengukurannya menggunakan biaya historis. Kemudian berikut ini merupakan kebijakan akuntansi menurut SAK EMKM. Yang pertama yaitu pengakuan. SAK EMKM menerangkan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan adalah proses pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan memenuhi kriteria yaitu manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar entitas dan pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua yaitu pengukuran. Menurut SAK EMKM, pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan di dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Yang ketiga yaitu penyajian. SAK EMKM menjelaskan bahwa penyajian wajar mensyaratkan penyajian yang jujur atas peristiwa, transaksi, dan kondisi lain yang sesuai dengan kriteria serta definisi liabilitas. Definisi liabilitas, pengakuan aset, beban, dan penghasilan. Kemudian berikut ini merupakan karakteristik laporan keuangan menurut SAK EMKM. Yang pertama yaitu relevan. Pengguna dapat menggunakan informasi ini dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu representasi tepat. Informasi yang diberikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Yang ketiga yaitu keterbandingan. Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi tren, status, dan kinerja keuangan dari entitas tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengguna. Yang keempat yaitu keterpahaman. Pengguna dapat dengan mudah memahami informasi yang disajikan. Studi kasus. Yayasan X merupakan suatu organisasi nirlaba yang mendapatkan sumbangan dari dalam negeri.
Oleh sebab itu, laporan keuangan yang dibuat ini mengacu pada standar PSAK IFRS dengan tujuan agar tidak menghambat dana yang masuk dari luar negeri. Dan kemudian Yayasan IK ini bertujuan untuk mengaudit laporan keuangannya agar laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, di dalam KAP tersebut terjadi kesalahan format draft laporan keuangan. Berikutnya merupakan pembahasan. Seharusnya draft laporan yang digunakan untuk mengaudit Yayasan IK merupakan draft yang mengacu pada PSAK 45 pada waktu itu, pada tahun sekitar 2018-an. Dilansir oleh Alifa 2020, draft laporan audit merupakan dokumen yang digunakan untuk meringkas semuanya setelah melakukan audit. Akan tetapi, pada KAP tersebut menggunakan draft yang masih mengacu pada SAK etap. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan standar yang telah dilakukan. Nah, mengapa sebenarnya mengacu pada PSAK 45? Karena PSAK 45 ini ditujukan kepada yayasan yang penggunaannya itu seperti tadi, kan ada dana dari yang luar negeri, maka dari itu harus mengacu pada SAK IFRS. PSAK 45 ini merupakan bagian dari SAK IFRS. Nah, kesalahan ini terjadi karena junior auditor itu masih belum memiliki pengetahuan yang baik. Nah, kemudian hal tersebut disadari pada saat laporan auditor independen atau LAI itu sudah akan diterbitkan dan sudah melakukan proses final. Akhirnya, auditor tersebut melakukan konsultasi dengan yayasan IK tersebut. Akhirnya diputuskan bahwa laporan tersebut tetap diterbitkan dengan catatan bahwa di masa depan standar yang digunakan harus benar pada KAP tersebut. Nah, mengingat pentingnya draft, kita harus sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan contoh dari draft laporan keuangan yang dipakai pada KAP tersebut. AJ dan RJE ini difungsikan untuk mengisi temuan perbedaan yang dilakukan setelah pemeriksaan atau selisihnya. Jadi 2019 ini sesuai, yang sebelah kiri ini sesuai dengan laporan keuangan. Nah, kemudian jika ada temuan maka diisikan di AJE dan RJE ini. Kemudian yang di 2019 sebelah kanan ini itu merupakan hasilnya dari selisih tersebut. Kesimpulan. Standar akuntansi keuangan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK-IAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS-IAI. Terdapat beberapa standar akuntansi yang dipakai di Indonesia, yakni PSAK IFRS, standar akuntansi keuangan untuk entitas akuntabilitas publik atau SAK etap, standar akuntansi syariah atau SAS, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah atau SAK IMKM, dan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Sesi pertama yaitu Saudari Fania, kemudian Saudari Melinia, dan Saudara Antonius Lionel. Terima kasih atas waktunya. Saya Fania Kristianta, 12-18-141. Mau bertanya, apakah terdapat tujuan kualitatif pada pernyataan APB? Jika ada, bisa diberikan contohnya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Saudari Melinia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Melinia Wahyu Prihardita dengan NIM 12-18-124 ingin bertanya, apa upaya yang harus dilakukan agar penerapan standar akuntansi keuangan dapat ditegakkan? Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu Saudara Lionel. Terima kasih kesempatannya. Saya Antonius Lionel dengan NIM 12-19-2002.
ingin bertanya, tolong jelaskan pertimbangan apa saja yang membuat FASB berfokus pada pelaporan keuangan umum. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fania. Yang pertama yaitu terdapat 7 tujuan kualitatif yang ditetapkan oleh pernyataan APB nomor 1, yakni relevance, yaitu memilih informasi yang benar-benar dapat membantu pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu dapat dimengerti, yaitu tidak hanya informasi yang penting saja yang dipilih, namun juga harus informasi yang dapat dipahami oleh para pengguna. Yang ketiga yaitu verifiabilitas, yakni hasil akuntansi harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang memiliki pendapat yang sama. Dengan kata lain, ukuran itu harus tetap ada. Lalu netral, artinya laporan akuntansi itu bersifat netral terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. Informasi adalah untuk publik, tidak terbatas pada pihak tertentu. Jadi tidak ada kayak agensi teorinya gitu. Lalu tepat waktu, yaitu laporan akuntansi hanya berguna untuk pengambilan keputusan jika disampaikan pada waktu yang tepat. Jadi disampaikannya itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Lalu yang ke-6 itu dapat dibandingkan, yaitu informasi akuntansi harus dapat dibandingkan satu sama lain. Artinya akuntansi suatu perusahaan dengan perusahaan lain harus mempunyai prinsip yang sama. Nah, ini tuh nyambung dengan adanya SAK. Adanya SAK itu agar SAK itu perusahaan dapat memilih mana yang pantas untuk diterapkan pada perusahaan tersebut agar bisa dibandingkan dengan perusahaan yang sama penggunaan SAK-nya. Lalu yang terakhir yaitu komplit atau sudah lengkap, yaitu informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan pemakaian sesuai. Jadi harus sampai final begitu. Apakah sudah menjawab, Saudari Fania? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Melinia, yaitu bagaimana cara agar standar akuntansi keuangan ini ditegakkan. Yang pertama, dari OJK sendiri itu masih gencar melakukan pengecekan kepada emiten mengenai kesiapan implementasi PSAK itu. Nah, kemudian OJK itu juga berkata bahwa tidak ada dispensasi lagi kepada pihak-pihak yang
tidak menerapkan standar akuntansi keuangan dengan diterapkannya sanksi-sanksi administratif berupa denda seperti itu. Kemudian bagi SAK MKM atau SAK etap sendiri itu masih dilakukan seminar atau sosialisasi untuk menggalakkan penerapan SAK itu sendiri. Apakah sudah jelas, Saudari Melinia? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lionel, yaitu pertimbangan dalam FASB pada pelaporan keuangan umum. Di sini ada 3 pertimbangan, yaitu yang pertama, tujuan pelaporan didasarkan pada kepentingan pengguna eksternal yang tidak memiliki hak untuk menentukan atau mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga pengguna eksternal harus mengandalkan informasi yang diteruskan kepada mereka oleh manajemen. Dan yang kedua yaitu tujuan pelaporan didasarkan pada gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan arus kas yang menguntungkan merupakan fokus kepentingan umum atau kepentingan bersama dari berbagai pengguna informasi. Jadi dengan kata lain itu meskipun cakupan tujuan pelaporan harus cukup luas, dapat diasumsikan bahwa berbagai pengguna sangat tertarik dengan keputusan investasi dan kredit. Lalu pertimbangan yang ketiga, tujuan pelaporan terkait dengan penyediaan berbagai informasi untuk melayani keputusan investasi dan kredit tidak hanya terkait informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk financial statement, tapi tujuan pelaporan lebih mengarah pada laporan keuangan, financial reporting, tidak hanya untuk financial statement. Apakah sudah menjawab, Saudara Lionel? Iya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sesi kedua yaitu Saudari Ilona, Saudari Angela, dan Saudara Gideon. Untuk Saudari Ilona, disilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Saudari Ilona ada di chat. Kemudian Saudari Angela, disilakan. Baik, terima kasih. Saya Angela dengan NIM 1218140 ingin bertanya. Apa saja penjelasan dari Komite Trueplot yang menjadikan adanya pembaruan pada APB nomor 4? Terima kasih. Baik, selanjutnya Saudara Gideon. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gideon Christian dengan NIM 1218142 ingin bertanya mengapa APB mengkritik keras terbentuknya Trueplot Komite. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok kami akan berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ilona, yaitu karakteristik non-bisnis yang membuat tujuan pelaporan organisasi non-bisnis berbeda dari organisasi bisnis. Yang pertama yaitu penerimaan sumber ekonomi yang cukup besar dari penyedia dana yang tidak mengharapkan untuk menerima imbalan atau manfaat yang proporsional dengan sumber ekonomi yang diarahkan. Lalu yang kedua, tujuan operasi lain menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk mendatangkan laba atau setara laba. Dan yang ketiga yaitu tidak terdapatnya hak pemilikan dengan proporsi tertentu atau pasti yang dapat dijual, dipindah tangankan atau ditarik, atau yang mengandung hak yuridis atau bagian dari sisa kekayaan dalam hal organisasi dilikuidasi atau dibubarkan. Apakah menjawab Saudari Ilona? Oh iya sih, Kak, soal online ya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Angela. Jadi, Komite Trublat ini menjelaskan tujuan APB nomor 4 dalam 12 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan dasar laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, melayani pemakaian umum yang memiliki wewenang, kemampuan, atau sumber daya yang terbatas. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur untuk pemakai untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi potensi arus kas berdasarkan jumlah waktu dan ketidakpastian lainnya. Yang keempat, memberikan informasi kepada pemakai untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Yang kelima, memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan. Keenam, memberikan informasi yang faktual dan dapat diinterpretasikan. Yang ketujuh, menyediakan laporan keuangan yang berguna untuk meramalkan, membandingkan, dan mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Yang kedelapan, memberikan laporan tentang laba periode yang diharapkan dapat berguna untuk prediksi, membandingkan, dan evaluasi. Yang kesembilan, yaitu memberikan laporan aktivitas keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kekuatan pendapatan perusahaan. Kemudian yang ke-10, memberikan informasi yang bermanfaat untuk proses yang dapat diprediksi. Yang ke-11, tujuan laporan keuangan bagi organisasi pemerintah dan organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan. Yang ke-12, melaporkan aktivitas perusahaan yang mempengaruhi lingkungan sosial. Apakah menjawab, Saudari Angel? Ya, terima kasih kelompok. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gideon tentang mengapa APB mengkritik keras terbentuknya Trublat Komite. Jadi dikritik karena APB tidak terima sebab telah membuat beberapa kemajuan dalam merumuskan kembali struktur teori akuntansi. Jadi kayak dia nggak terima soalnya diperbarui sama adanya komite Trublat tersebut. Dan akhirnya komite berhak menggunakan laporan APB 4 sebagai alat untuk meningkatkan tujuan laporan keuangan yang merupakan bagian dari struktur meta teoritis begitu. Jadi awal mula konfliknya seperti itu. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, untuk sesi terakhir yaitu Saudari Jessie, Saudari Evelyn, dan Saudari Milinia. Untuk Saudari Jessie, disilakan. Baik, pertanyaan Saudari Jessie sudah ada di kolom chat. Kemudian Saudari Evelyn, disilakan. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Evelyn dengan NIM belakang 7. Ingin bertanya, jika KAP salah menerapkan draft, kira-kira itu diberikan sanksi apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Saudari Mili, disilakan. Terima kasih. Saya Milinia Amanda dengan NIM 1218145. Ingin bertanya, bisa jelaskan bagaimana SAK MKM di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok kami akan berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Jessica, yaitu tujuan umum laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber kekayaan bersih yang bersumber dari kegiatan bisnis dalam mendapatkan keuntungan. Lalu yang ketiga, perkiraan informasi keuntungan yang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi keuntungan perusahaan. Memberikan informasi lain yang diperlukan tentang perubahan aset dan kewajiban, dan yang terakhir yaitu pengungkapan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Apakah dapat diterima saudari Jessica? Baik, terima kasih kelompok. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Milinia. Bagaimana penerapan SAKE MKM di Indonesia? Untuk penerapannya sendiri itu masih belum banyak pelaku UMKM di Indonesia yang mampu menyediakan laporan keuangan sesuai standar. Nah, hal itu juga terjadi karena akuntan profesional itu juga belum dapat memberikan pendampingan yang memadai terkait pemahaman akuntansi. Akan tetapi di masa depan itu diharapkan pelaku UMKM itu sudah memahami mengenai standar-standar tersebut. Apakah sudah menjawab saudari Milinia? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Evelyn, yakni terkait apa sanksi yang diberikan kepada KAP apabila salah menerapkan draft, seperti contoh pada studi kasus. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan di KAP tersebut, untuk saat ini tidak adanya sanksi yang diberikan, karena dianggap masih awal dan nggak apa-apa gitu. Tapi untuk kedepannya yang berisiko yakni KAP tersebut akan disuspend, yaitu bapaknya, partner tersebut akan disuspend. Sebab itu kesalahannya itu cukup fatal. Sebab kalau misalnya salah penggunaan draft, maka perusahaan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Karena penerapan SAK itu tadi penting untuk perbandingan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila perusahaan salah menerapkan SAK, maka perusahaan tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Selain itu, untuk kedepannya juga KAP sudah diperingatkan untuk menggunakan ISAK 35. Begitu. Apakah sudah menjawab saudari Evelyn? Sudah, terima kasih kelompok. Sama-sama. Sekian kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Selamat pagi, kami serahkan kepada Pak Daniel. Cek, iya. Terima kasih pada kelompok penyaji yang sudah membawa kita kepada pembahasan mengenai the search of objective dari SAK, FRS atau SAK umum, SAK etap, dan SAK EMKM. Oh iya, saya lupa tadi yang ke penanya yang ketujuh atau penanya yang pertama dari kelompok ketiga tadi siapa? Dari yang sesi ketiga? Saya tadi nggak terlalu dengar. Jessica, Pak. Jessica. Dia di chat soalnya lagi PKL. Iya, Jessica Sagan ya. Sama seperti siapa tadi, Ilona juga lagi PKL ya. Oke. Presentasi yang menarik sebenarnya. Kelompok ini sudah menyajikannya dengan nyaris seperti yang saya harapkan, kecuali ada beberapa yang memang masih masih perlu diperbaiki. Salah satunya yang kalau kemudian masalah referensi dan sebagainya, ya memang kemudian masih banyak yang belum tersajikan ya referensinya. Jadi sumbernya dari mana dan sebagainya itu nanti dimasukkan dari saya, kan ada, tinggal diperbaiki aja, tinggal dilengkapi. Tapi yang jelas ini yang paling jadi sudah enak gitu, saya ngikutin enak, terus kemudian
kok ada yang aneh ini di bab 2 bagian terakhir gitu ya. Ternyata kelompok ini membandingkannya tidak semuanya. Jadi yang dibandingin itu decision objektifnya itu cuman antara SAK umum atau IFRS dengan SAK etap. Padahal kan ini kan jelas kan, judulnya kan jelas SAK IFRS atau SAK umum, SAK etap, dan SAK EMKM. Jadi 3. Jadi tabelnya itu bukan 3 kolom ya. Kalau yang pertama kan tujuan laporan keuangannya, terus kemudian kan tadi sudah ada SAK IFRS, ada SAK etap. Nah, yang EMKM ini loh yang belum ada, yang tidak disajikan oleh kelompok ini. Padahal kan harusnya 3-3-nya. Kalaupun ternyata banyak yang kosong-kosong ya nggak apa-apa, bahwa kemudian memang katakanlah karakteristik kualitatifnya aja kan 10, tapi ternyata di etap aja kan 10 kan. Ternyata kan di EMKM kan cuman berapa tadi, 4 atau 5 gitu kan, ya nggak apa-apa, yang kosong ya kosong. Nah, tapi kan kalau yang lain kan harus terisi. Itu aja sih yang belum tersajikan di kelompok ini. Oh ya, sebelumnya tadi juga ada yang aneh gitu, yang di atas itu di pengantar itu perbedaan antara SAK umum dan SAK IFRS kan sama. Ya saya tahu sih maksudnya harusnya etap gitu kan, tapi kemudian yang di sana ditulisnya kan jadinya sesuatu yang berbeda, padahal kan harusnya sama gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa lah, tapi yang lain-lainnya sudah cukup baik, tinggal kemudian itu aja yang perlu disempurnakan, perlu diperbaiki. Oke, untuk yang lain-lain sih sebenarnya nggak ada masalah, karena di sini kelompok ini sudah menyajikannya dengan baik, sudah dengan lengkap gitu ya. Jadi mulai dari sejarahnya, yang kemudian awal mulanya dari mana sih akuntansi ini terdefinisikan dengan baik ya, khususnya di akhir. Ya kita tahu sebelumnya akuntansi modern itu Luca Pacioli ya 1599, dan kemudian 1499, dan kemudian yang modern yang mulai kemudian dikembangkan itu kan di tahun 60-an. Itu saat kemudian triple A atau triple A itu kemudian ada ICPA, dan kemudian ada APB, dan kemudian FASB. Nah, itu kan pertama kali kemudian munculnya Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT itu oleh triple A. Jadi ada bedanya gitu kemudian kalau katakanlah antara FASB dengan triple A. Jadi kalau FASB itu kan Accounting Standard Board ya, Financial Accounting Standard Board atau Dewan SAK-nya, sedangkan DSAK gitu ya kalau di Indonesia. Nah, sedangkan kalau triple A itu isinya lebih banyak memang kemudian para pakar yang lebih merumuskan teorinya, bukan standarnya, tapi teorinya. Nah, ini yang menjadi agak berbeda, yang menjadi katakanlah agak berbeda seperti di Amerika. Kalau di Indonesia, apakah triple E ini sama dengan IAI? Ya hampir-hampir sama lah. Jadi dia memang kemudian dewan pakarnya, sedangkan yang kemudian FASB itu adalah DSAK. Nah, itu juga kemudian diadopsi di Indonesia gitu ya. Jadi memang American Accounting Association itu IAI-nya Amerika sana, tapi kebanyakan memang para ini teoretis, mereka yang para ini ya akademisi. Sedangkan yang di FASB itu orang-orang yang menjadi DSAK. Apakah kemudian FASB itu di bawah triple A, itu yang ya kalau di Amerika sana antara, kalau bukan kayak kita, kalau kita kan DSAK itu di bawah IAI, itu sudah pasti gitu ya. Kalau yang di sana itu yang ya jadi mereka itu seperti teman, tapi juga bukan di bawahan, tapi ya kayak apalah, tapi mereka saling mendukung ya.
Nah, itu yang kemudian Triple A ini yang mengawalinya dengan kemudian memunculkan teori akuntansi yang lebih dikenal dengan sekarang itu teori akuntansi normatif. Nah, itu yang kemudian pada tahun 66 ya, kemudian pada tahun 70-an itu kemudian 1970 itu kemudian munculnya EPB Opinion gitu ya. Untuk yang kemudian memang sangat dekat dengan FASB, sangat dekat dengan GAAP saat itu. Nah, beda lagi, terus kemudian tahun 73 itu ICPA. ICPA itu siapa? Akuntan publik. Kalau kita itu IAPI. Ya, di Indonesia IAPI, bagian dari IAI, tapi dia kemudian jadi institut sendiri yang memang berkonsentrasi untuk akuntan publik. Nah, itu memunculkan sebenarnya juga sama sebenarnya seperti yang dibuat oleh Triple A. Itu yang disebut dengan True Blood itu ya. Nah, itu yang ICPA punya sendiri. Sebenarnya lebih mana arahnya kemana, tujuan laporan keuangan itu seperti apa. Nah, nanti bagian-bagian yang ke belakang itu saat kita belajar apa itu namanya, belajar tentang sebentar kok saya lupa. Yang di minggu keberapa ini ya? Minggu depan conceptual framework itu mulai kelihatan seperti apa perbedaannya yang muncul conceptual framework yang diproduksi, yang dihasilkan. Nah, kemudian ada yang kemudian SATA tahun 1977 itu juga dikemukakan oleh Triple A gitu ya. Jadi Triple A itu memang banyak yang kemudian lebih banyak memang arahnya kepada teori-teori yang menjadi dasar akuntansi. Bahwa kemudian untuk standarnya itu yang memproduksi adalah FASB. Nah, ini yang perlu jadi semacam perhatian kita bahwa memang teori memang agak berjalan lambat dibanding kemudian katakanlah dengan standar. Nah, standar itu kalah dengan praktiknya. Jadi sebenarnya bahwa kemudian teori itu yang menjadi dasar segala-galanya memang perlu proses yang agak panjang bagaimana membentuk sampai kemudian munculnya standar. Jadi kalau di sana kan Triple A itu masuk kemudian diterjemahkan oleh FASB menjadi standar, dan kemudian penerjemahannya dari mana? Dari praktik-praktik yang selama ini ada secara umum ya, praktek-praktek bisnis yang ini ada. Dan kemudian akuntan publik juga merumuskan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada banyak yang kemudian menjadi pertimbangan dalam penyusunan teori akuntansi, penyusunan sampai kemudian menghasilkan sebuah standar, dan kemudian standar itu yang harus diikuti dalam praktek bisnis sehari-hari. Jadi memang bukan perkara mudah membentuk teori pada umumnya, khususnya teori akuntansi yang memang berkembangnya lebih banyak dari praktik dulu, kemudian praktik ini dirumuskan seperti apa normanya, dan kemudian dirumuskan seperti apa teorinya. Jadi makanya kita agak beda dalam hal belajarnya itu kan, Anda tidak kemudian dapatnya teori dulu, tapi Anda dapat praktiknya, bagaimana melakukan akuntansinya ya, mulai dari jurnal dan sebagainya, praktiknya dulu, dikenalkan praktiknya, terus kemudian baru teori-teori yang mendasari apa saja, fenomena-fenomena yang mendasari apa saja, baru di semester 6 ini Anda belajar teori akuntansi yang sesungguhnya. Coba kalau dibalik seperti yang lain gitu ya, yang lain kan dari teorinya dulu, terus kemudian standarnya, baru kemudian praktiknya. Nah, kita akuntansi tidak. Karena apa? Terlalu cepat perkembangan praktiknya itu, praktik bisnisnya itu mendahului standarnya, bahkan kemudian mendahului teorinya. Nah, ini yang hal-hal yang disampaikan bahwa kemudian ya
bahwa ternyata apa sih tujuan akuntansi itu sebenarnya. Jadi kalau kemudian ini yang disampaikan oleh Asobat itu ya, tujuan akuntansi itu apa sih sebenarnya? Nah ini yang kemudian di kelompok ini sudah menyampaikannya bahwa sebenarnya apa sih? Akuntansi itu tujuannya apa? Sebenarnya lebih memberikan informasi. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan bisnis. Jadi ya keputusannya adalah bersifat bisnis. Bisnis itu berarti bukan hanya kemudian cari untung ya. Kemudian kalau perusahaan non-profit, ya terkait dengan aktivitas bisnis usahanya non-profitnya. Atau kalau kemudian entitasnya itu yang lain. Nah itu kan entitas yang, katakanlah entitas pemerintah, bisnisnya apa? Berarti urusannya dengan kesejahteraan rakyat. Nah kayak begitu-begitu, itu yang membedakan dengan katakanlah ilmu yang lain. Akuntansi itu memang khusus hanya untuk pengambilan keputusan bisnis. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa bisnis itu bukan urusannya mencari untung semata, tapi dalam aktivitas yang sifatnya melibatkan orang lain, apalagi hal-hal tertentu itu melibatkan publik ya, ada investasi, ada uang masuk dan sebagainya. Nah, jadi kalau dikatakan, oh orang akuntansi itu memang orang yang mata duitan, kita bukan mata duitan, maaf, kita urusannya dengan bisnis. Oh berarti orang akuntansi itu kerjanya cari untung. Oh salah, bisnis itu bukannya cari untung. Hal-hal yang terkait dengan relasi orang dengan orang lain itu adalah bisnis. Itu sebenarnya kata bisnis itu luas, bukan hanya sekedar cari untung. Bahwa kemudian di dalamnya dilibatkan adanya monetary unit, ada uang, dan kemudian di situ ada kemudian untung, dicari untung, mencari untung, ya salah satunya. Tapi yang terbesar itu adalah sebenarnya urusannya antara biaya dan manfaat. Antara sumber daya yang terbatas ini dengan kemudian manfaat yang dapat diterima. Baik itu manfaat finansial maupun finansial, baik itu finansial maupun non-finansial, baik itu yang dimaksud oleh pribadi maupun oleh publik. Jadi itu bisnis itu kayak begitu. Nah, kemudian yang kedua itu membimbing dan mengontrol materi dan sumber daya manusia secara efektif. Maksudnya apa sih? Jadi penggunaannya itu betul-betul bermanfaat, tidak kemudian sumber daya yang dipakai, sumber daya yang dimanfaatkan itu tidak kemudian punya manfaat. Dan kemudian menjaga melaporkan perawatan sumber daya yang dipercayakan. Nah, itu kan sebenarnya kaitannya dengan efisiensi. Jadi kita pertama di awal tadi kita bicara tentang bagaimana mencari manfaat. Yang kemudian yang kedua itu memang dalam kegiatan kita itu tujuannya adalah mencapai manfaat itu, tapi harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang efisien. Dan kemudian yang keempat itu memberikan fungsi kontrol sosial. Artinya bahwa kemudian yang namanya aktivitas akuntansi itu bukan untuk kepentingan pribadi semata, tapi untuk kepentingan sosial secara umum. Jadi ilmu akuntansi itu bukan, kalaupun cari untung, bukan cari untung sendiri, tapi lebih pada cari manfaat. Cari manfaatnya itu bagaimana? Yang harus berdampak sosial. Nah itu sebenarnya tujuan dari akuntansi. Jadi sebenarnya akuntansi itu bisa dirumuskan menjadi 3E. Efektif atau kemanfaatan, efisien, bagaimana sumber daya itu dikelola dengan sebaik mungkin, bukan irit ya, sebaik mungkin untuk mencapai ekonomis, mencapai nilai lebih, nilai tambah. Jadi manfaat itu harus punya nilai tambah. Nilai tambah bagi siapa? Bagi kepentingan sosial. Kepentingan sosial itu siapa? Tidak hanya kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat secara umum. Itu. Jadi ya siapapun ya. Kemudian kalau katakan, loh Pak, kalau kemudian saya sebagai usaha dagang, itu kan saya perorangan, saya sendiri. Terus fungsi sosial saya di mana? Emangnya kamu bisa kerja sendiri? Kan tetap aja melibatkan orang lain. Entah itu karyawan, entah itu supplier, entah itu pembeli, itu kan orang lain. Artinya bahwa aktivitas bisnismu harus punya fungsi sosial. Jadi
Kalau gampangnya itu yaitu 3E. 3E tapi yang kemudian maknanya tidak menjadi kepentingan atau manfaat pribadi, tapi manfaat untuk orang banyak. Itu ya. Itu yang perlu diingat dari akuntansi, bukan sekedar mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, kemudian standarnya, standar akuntansinya ada relevan, ada variability gitu ya. Ini kan yang standar umumnya ya, freedom from bias, terus kemudian quantifiability itu tadi sudah dijelaskan oleh siapa tadi? Seingat saya dijelaskan oleh Aziza tadi ya. Ada siapa yang nanya tadi? Ada yang nanya. Nah, bagaimana penjelasannya tadi sudah dijelaskan dengan baik. Ya, variability itu apa, quantifiability itu apa gitu ya. Terus kemudian ada yang penting lagi yang kemudian mendasari nanti prinsip atau karakteristik kualitatif atau yang biasa kita sebut dengan prinsip akuntansi, yaitu garis pedoman yang dikemukakan oleh Asobat. Ada kesesuaian untuk pengguna. Jadi namanya akuntansi itu ya tentu saja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, pengguna itu siapa? Apakah itu di dalam perusahaan atau entitas yang mengelola entitas? Ya tidak. Sekali lagi harus kemanfaatannya juga, kegunaannya juga untuk publik. Ada pengungkapan hubungan yang signifikan. Jadi bahwa kemudian kalau hubungannya tidak signifikan sih bukan berarti diabaikan, tapi di sini kita ngomongin hal-hal yang signifikan. Kalau bahasanya yang lebih lanjut itu adalah materialitas. Terus kemudian informasi yang mencakup informasi lingkungan. Jadi tidak hanya ngomongin sendiri, tapi lingkungan secara umum, baik itu entitas, siapapun yang terlibat, atau kalau bisa dikatakan itu terkait dengan stakeholder yang berkepentingan. Keseragaman praktik. Nah, ini nanti kemudian uniformity. Nanti kita lihat bahwa kemudian kenapa sih harus ada standar, dan standarnya itu ternyata relatif sama gitu. Supaya apa? Supaya itu uniformity, supaya seragam laporan keuangan. Untuk apa? Untuk bisa dibandingkan, untuk kemudian pengungkapannya itu bisa kemudian punya sesuatu yang sama ukurannya. Terus kemudian bukan diperbandingkan itu juga dengan yang lain, tapi diperbandingkan di dalam sendiri antar tahun. Nah, itu yang juga menjadi hal penting yang menjadi dasar. Dan kemudian konsistensi, artinya bahwa laporan keuangan itu ya harus konsisten, tidak kemudian sekarang pakai cara apa, besok pakai cara apa, atau standar apa. Ya kita kok belum ngomongin standar ya, tapi kita ngomongin cara akuntansi aja, nyatetnya sekarang pakai apa, besok pakai apa, terus alatnya itu harus juga konsisten, kenapa pakai monetary unit, tidak kemudian berubah-ubah. Nah, itu bicara tentang konsistensi. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa kemudian persyaratan kualitatif itu yang di sini kemudian ya kalau Asobat itu ada 5, terus kemudian di APB itu ada 7. Nah, kalau dirangkum itu sebenarnya apa yang disampaikan di standar itu, bahwa ternyata apa yang ingin dicapai itu dari laporan atau katakanlah dari ilmu akuntansi, dalam hal ini nanti munculnya adalah laporan keuangan atau yaitu nanti bentuk standarnya ya, atau produk akhirnya. Ya, apa berarti apa nanti di sini kemudian apa saja yang kemudian yang menjadi standar-standar yang katakanlah menjadi prinsip dari akuntansi. Itu kan kemudian terjemahkannya jelas, kemudian munculnya di standar. Tapi dari teori ini kan ada yang 4, ada yang 7, ada yang 5 dan sebagainya. Semuanya ternyata ada yang sama, kemudian ada yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau dirangkum itu memunculkan 10 standar. Jadi Asobat itu ngerancang berapa, terus kemudian APB opinion menyatakan berapa dan sebagainya. Akhirnya muncul di prinsip akuntansi secara umum.
Yang kalau di sini sudah jelas disebutkan untuk yang di mana yang untuk yang di etap. Setahu saya di sini malah ditulis cuma etap. Saya tidak kemudian melihatnya itu muncul untuk SAK umum atau IFRS. Ada 10 karakteristik. Ada yang pertama dapat dipahami, ya iyalah. Namanya akuntansi itu jelas-jelas memberikan informasi. Nah, kalau informasi tidak difahami, hanya difahami 1-2 orang, ya terus gimana gitu ya, bahwa kemudian di sini bahwa yang namanya produk akuntansi itu adalah laporan keuangan, informasinya itu adalah informasi terkait dengan laporan keuangan, itu harus bisa difahami oleh semua orang, tapi ada batasannya. Nah, ternyata kita ngomong harus bisa difahami, tapi kita sendiri membatasi diri. Membatasi dirinya dengan apa? Bahwa siapapun yang membaca laporan keuangan, itu harus orang yang bukan hanya membaca ya, kalau saya bisa katakan itu mulai dari yang menyusun laporan keuangan sampai kemudian membaca. Berarti kan menyusun laporan keuangan, menganalisis sampai membacanya, itu harus difahami, dapat difahami oleh siapapun. Tapi kemudian dibatasi sendiri dengan apa? Mengatakan bahwa yang bisa melakukan itu hanya mereka yang sophisticated reader. Berarti apa? Akuntansi itu punya batasannya apa? Harus orang yang sophisticated, orang yang canggih. Jadi tidak bisa kemudian siapa saja, tidak. Jadi memang ada orang yang canggih yang terlibat di dalam penyusunan, penganalisisan, sampai kemudian yang baca pun itu harus sophisticated. Jadi akuntansi itu bisa difahami, tapi enaknya omong difahami oleh orang-orang yang sudah cukup kemampuannya. Kalau saya bilang cukup umur kan beda cerita gitu ya. Cukup kemampuannya, tidak bisa dibaca atau diterjemahkan oleh sembarang orang. Dapat difahami itu ada batasannya, namanya pembacanya harus sophisticated reader. Kemudian yang kedua, karakteristik kualitatif atau yang kemudian menjadi prinsip akuntansi ini, bahwa ini harus relevan. Ya iyalah, yang kita laporkan itu yang berhubungan dengan praktik bisnis, yang berhubungan dengan usaha dengan aktivitas yang relevan. Jadi tidak kemudian yang tidak relevan yang kita kemudian sampaikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan itu. Jadi yang relevan apa? Ya kalau kita mendefinisikannya kemudian dengan aktiva pasiva, terus kemudian aktiva itu terdiri dari aktiva lancar, aktiva tidak lancar, kemudian di dalam pasiva itu ada terus kemudian apa yang namanya kewajiban dan ekuitas, dan kemudian ada terjemahan-terjemahan yang lain. Nah, kayak begitu. Jadi yang relevan terkait dengan apa? Terkait dengan persyaratan bahwa kalau postulat kita mengatakan monetary unit, ya kita harus tahu bahwa semuanya terbatas pada hal-hal yang bisa dikuantifisir, bisa dihitung dalam bentuk uang. Nah, relevan ini terkait dengan yang ketiga, terkait dengan materialitas. Terkait dengan apa? Ya kalau yang nggak material, ya nggak perlulah dilaporkan. Artinya yang material itu yang tidak signifikan, yang tidak material itu yang tidak signifikan. Materialitas itu apa? Ngomong signifikan. Selain relevan, dia harus signifikan, punya pengaruh terhadap keputusan. Pak, kalau di audit itu ternyata ada, Pak, bahwa yang kemudian materialitas untuk kas itu harus 0. Kalau kas itu memang 0, karena apa? Materialitas yang namanya kas itu bisa diselewengkan oleh siapapun. Dia tidak ada barang buktinya. Nah, beda kemudian yang katakanlah yang setara kas dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya kas itu memang materialitasnya harus 0, karena dia memang tidak gampang diselewengkan, makanya dia harus 0. Kalau kita ngomongin masuk ke ranah auditnya, tapi di materialitas di sini hal-hal yang bisa signifikan dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian yang keempat itu keandalan, reliability. Ya, kemudian laporan informasi yang kita sajikan dalam laporan keuangan itu andal.
Nah, andal itu punya nilai-nilainya, syarat-syaratnya tertentu. Jadi andal itu berarti apa? Wajar dan layak. Laporan keuangan itu harus wajar, menyajikan hal yang wajar dan layak. Tidak ada salah saji material ya terkait dengan yang di atasnya, materialitas. Jadi kalau laporan keuangan itu atau informasi yang kita sajikan tidak andal, kan itu bisa kemana-mana, bisa bias gitu ya. Kalau di atas tadi kan ada informasi yang kita sajikan tidak boleh bias. Demikian pula dalam konsep keandalan ini, memang laporan keuangan itu informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan tidak boleh bias. Harus andal, harus terpercaya, harus valid gitu ya kalau bahasa-bahasa yang lain. Bahwa kemudian yang kelima, prinsip yang kelima, substansi mengungguli bentuk. Ya, kita akan kemudian tidak kemudian hal-hal yang substansi mengungguli bentuk itu hal-hal yang substansial itu lebih penting ketimbang istilah, ketimbang apa katakanlah ya ketimbang yang sifatnya itu form itu kan substance of a form itu bisa saja definisi, bisa saja katakanlah itu kemudian apa ya, substansi mengungguli bentuk. Intinya hal-hal yang substansial, intinya itu hal-hal yang penting, yang punya arti, punya makna, itu lebih penting ketimbang hanya istilah, ketimbang kemudian definisi dan sebagainya. Jadi bahasanya itu memang kemudian dalam akuntansi itu yang substansi, yang hal-hal yang penting, yang didulukan ketimbang bentuknya. Artinya itu lebih penting atau maknanya lebih penting ketimbang substansi ketimbang bentuk penunjukannya. Ya kalau sebenarnya kalau bahasa Inggris sih ya saya harus menjelaskannya gimana ya, termasuk substansi mengungguli bentuk itu seperti apa. Sebenarnya kalau katakanlah menggunakan pendekatan, kebetulan ini kan trio hijabers gitu ya, menjadikan presentasi itu lebih enak saya menggunakan kemudian istilah yang lebih banyak dikenal di kawan-kawan muslim ya. Sebenarnya lebih daripada syariatnya itu lebih penting marifatnya, maknanya yang lebih penting ketimbang hal-hal yang tampak yang syariat gitu ya. Syariat itu penting, tapi lebih penting itu marifatnya gitu ya, lebih penting artinya. Enaknya bahasanya, katakanlah kalau bahasa tingginya, kalau kita ngomongin itu bahasa agamanya kayak begitu. Nah, jadi daripada bentuknya, daripada kemudian istilahnya, daripada definisinya, kalau kita ngomongin di sini, di akuntansi itu lebih penting artinya, lebih penting maknanya, lebih penting hal-hal yang substansial ketimbang bentuknya, kira-kira begitu. Mohon maaf kalau kemudian dalam pengistilahan saya ada katakanlah dalam hal ini memang agak kebingungan, tapi intinya kayak begitu ya, makna dan arti itu lebih penting ketimbang bentuk atau substansi atau form. Nah, ada kemudian pertimbangan sehat dalam pengambilan keputusan itu ternyata ada pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat itu apa ya? Pertimbangan dalam pengambilan keputusan itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat itu apa? Yang rasional, yang memang bisa dibuktikan, yang memang terpercaya, yang memang kemudian lebih bisa diterima oleh orang banyak. Jadi tidak kemudian pertimbangannya itu pertimbangan yang sifatnya pribadi, yang kemudian lebih banyak emosinya dan sebagainya. Ketujuh, kelengkapan. Prinsip yang ketujuh bahwa laporan keuangan atau prinsip akuntansi itu harus lengkap. Yang disajikan lengkap itu berarti tidak harus semuanya, tapi bahwa kemudian sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan materialitasnya, sesuai dengan relevansinya, tapi harus disajikan dengan lengkap, tidak boleh ada yang tidak tersaji. Terus kemudian dapat dibandingkan, nah ini yang dapat dibandingkan ini yang saya katakan tadi, karena kemudian lengkap dia itu bisa dibandingkan, dibandingkannya dengan apa? Bukan hanya dengan perusahaan yang lain, uniformity-nya, karena uniformity ini kan jadi sebuah postulatnya,
Kemudian tidak hanya dibandingkan dengan perusahaan yang lain atau entitas yang lain, tapi dia atau organisasi yang lain, tapi dia bisa dibandingkan di dalam dia sendiri antar waktu. Jadi bisa dibandingkan, tidak kemudian katakanlah kalau kemudian tahun ini atau kemudian bulan ini menyusunnya pakai apa, bulan depan pakai apa, bulan depannya lagi pakai apa, kan tidak bisa dibandingkan karena metodenya berbeda. Nah, ini metodenya sama, bisa dibandingkan, dan kemudian satu dengan yang lain, perusahaan dengan yang lain, itu juga bisa dibandingkan. Antara satu entitas dengan entitas yang lain, itu juga bisa dibandingkan. Ya, 9 tadi tepat waktu, sudah dijelaskan dengan baik tadi ya oleh penyaji, bahwa ya kalau tidak tepat waktu ya percuma gitu ya. Informasi itu kalau tidak tepat waktu ya kemudian akan menjadi sampah, pengambilan keputusannya jadi akan salah juga. Ya kalau kemudian orang lapar ya dikasih makan lah, katakanlah gitu, saatnya dikasih makan. Saat orang ngantuk ya dikasih bantal, tidak kemudian orang ngantuk dikasih makan. Atau kemudian orang lapar disuruh tidur, ya tetap aja perutnya keroncongan. Jadi memang tepat waktu, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi memang sesuai dengan tepat waktu itu bukan berarti pas harinya, bukan, enggak, tapi pas pada kondisinya. Pas pada konteksnya. Kalau orang lapar ya itu tadi harus dikasih makan, orang haus dikasih minum, orang ngantuk ya dikasih bantal. Ya kalau kemudian oh Pak, tapi kan bisa Pak, katakanlah orang lapar dikasih minum, ya bisa. Itu kerjaan saya waktu kuliah dulu. Jadi kalau kuliah itu sarapan itu cukup apa? Karena kalau mau beli sarapan takut telat, Anda kan enak ya masuk jam pertama itu jam 8. Saya dulu ada kuliah yang jam ke-0. Yaitu biasanya dosen-dosen saya yang banyak kegiatan sebagai auditor apa dan sebagainya itu membuat jam ke-0. Jam ke-0 itu kuliahnya dimulai dari 06.00. Jam 6 pagi. Kayak di sini dulu ada pernah kuliah yang Mandarin itu mulainya jam 7 aja banyak yang protes. Dulu saya dikasih jam itu kuliah jam ke-0, itu juga nggak protes karena pasti dosen-dosen senior itu ya. Jadi mereka datang ke kantor, ke kampus pagi-pagi ngajar, ya walaupun jamnya jam 6 gitu, kadang-kadang setengah 7, kadang-kadang jam 7, mereka nanti jam 8, jam setengah 9 itu udah pindah ke kantor akuntan publik. Apalagi kalau lagi kayak seperti sekarang, lagi banyak-banyaknya pekerjaan, wah kita pasti kemudian kena jam ke-0. Bayangin mau jam 6 pagi, Malang saat itu ya di awal tahun 90-an, itu kan masih sepi, masih berkabut, belum ada yang jualan, belum ada yang buka, harus kuliah. Ya sudah, di rumah itu disiapkan kopi, kalau nggak kopi bermasak itu kopinya semalam itu dibuat gitu ya, kopi kental. Ya kebetulan saya senangnya tanpa gula, kalau yang suka ngeteh tanpa ngeteh gitu ya, apa pakai teh gitu ya. Jam itu pokoknya minumnya kopi dingin itu. Kalau kemudian sempat malamnya itu ya kalau cari makan pasti kemudian makanan berat jadi susah ya. Kalau mau makan itu kan bisa ini OOT-nya ya, makan itu bisa kemudian berdedek nasinya gitu ya. Yang ada kemudian kami biasanya cari jajan-jajan yang itu bisa dimakan pagi. Contoh apa dan enak dicelup di apa ya di kopi atau teh yang ya kalau bisa hangat-hangat, kalau enggak dingin aja cukup gitu ya. Mungkin Anda tahu ya moho, terus kemudian cakwe. Ya kadang-kadang itu apa yang dilempar itu yang keras itu. Alah temennya cakwe itu. Nah itu kadang-kadang itu gitu ya, beli di banyak jualan gitu malam itu di Pasar Dinoyo beli itu ya. Kemudian kami buat persiapan besok paginya sebelum berangkat kuliah. Jadi ya jam 5 bangun, mandi Pak, ya enggak Pak, saat itu masih dingin-dinginnya Malang, jadi enggak mandi, sarapan, berangkat kuliah jam 6. Udah gitu ya, kuliah sampai setengah 8, jam 8 nanti dosennya pergi gitu ya, baru kami kemudian masuk kuliah yang normal. Ya itu suka dukanya dulu ya belajar akuntansi di zaman-zaman itu gitu ya, sekarang sih enggak jauh beda. Kalau teman-teman yang ada di UB itu masih banyak, terutama kalau lagi banyak pekerjaan seperti
awal tahun kayak begini banyak ngaudit. Nah, terus kemudian ya tepat waktu itu bukan berarti kemudian semuanya harus tepat di jamnya, tapi pada momennya, pada kesempatannya, pada konteksnya. Terus keseimbangan antara biaya dan manfaat. Nah, itu kenapa kemudian biaya dan manfaat, ya karena kita orang akuntansi, kita sebenarnya kemudian dari biaya itu berapa sih manfaat yang bisa diberikan pada publik, pada sosial gitu ya. Ini kan juga triple E, efektif, efisien, dan ekonomis. Jadi apa yang kemudian impact yang diberikan sebenarnya adalah biaya biaya itu tidak lebih besar daripada manfaatnya. Jadi katakanlah peribahasa itu yang mengatakan bahwa yang namanya lebih besar pasak daripada tiang itu yang dihindari dalam akuntansi. Makanya di dalam laporan keuangan itu ada laba rugi. Bukan laporan rugi laba. Lah kalau rugi berarti niatnya rugi duluan. Ya buat apa ada entitas, ada perusahaan yang atau ada bisnis yang mempertimbangkan ruginya dulu baru biayanya, manfaatnya lebih kepada biayanya ketimbang manfaatnya yang lebih besar. Loh Pak, perusahaan-perusahaan non-profit itu Pak, itu kan nggak dapat untungnya, tapi kan apa yang didapat kan lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Katakanlah perusahaan apa seperti panti asuhan. Nah, yang didapatkan kan bukan pendapatan yang dalam bentuk nominal, tapi manfaatnya, kemanfaatan yang itu bisa saja bermanfaat bagi orang banyak. Loh, Pak, manfaatnya loh kan nggak bisa diukur dari uang. Ya kan manfaat itu tidak memang kemudian semuanya bisa diukur dengan langsung dalam bentuk uang. Tapi sebenarnya kalau kemudian katakanlah seperti ya panti asuhan, itu kan cari duit susah, cari bantuan di sana sini, sumbangan dari sana sini. Ternyata untuk apa? Untuk ngasih makan, untuk membiayai anak-anak yang kekurangan itu atau yang duafa itu, yang mereka jadi sekolah dan sebagainya. Ya memang kemudian manfaatnya kita tidak terima sekarang. Itu kan seperti investasi yang jangka panjang. Tapi kalau anak-anak itu pinter, anak itu berakhlak mulia, bermoral baik, bukankah itu kemudian memberikan manfaat yang besar, memberikan kebahagiaan bagi si pengelolanya. Nah, pengelolanya dapat apa, Pak? Ya, kalau kemudian bahasa yang paling gampang itu kan bukan duitnya yang ada di sini, tapi kan upahmu besar di surga, gitu kan. Nah, berapa besarnya itu kan nggak tahu. Nah, itu yang jadi manfaat tidak serta-merta bisa kemudian wujudnya dalam bentuk uang, tapi bisa diukur, bisa didekati dengan uang, ada approach-nya, ada proksinya untuk mengukur itu ya. Kalau enggak, bukan akuntansi dong nanti namanya. Jadi kayak begitu ya. Ya seperti contohnya Pak Dan itu kerjaannya kemudian katakanlah beraktivitas di teman-teman lingkungan. Pak, yang didapat apa? Ke sana juga keluarin duit sendiri, urunan untuk transport ke sana. Terus apa Pak yang didapatkan? Ya didapatkan itu apa? Ya paling tidak kan saya jadi jalan-jalan itu ada temennya, jalan-jalan itu gratis, bisa ke sana kemari gitu ya. Apalagi kalau kemudian dapat undangan, nah kan lebih gratis lagi. Terus kemudian di sana apa manfaatnya Pak loh? Kalau katakanlah saya ke Kondang Merak ya pasti saya kemudian makan tuna sama lobster gitu kan. Nah kalau kemudian dihitung ya bagi orang sana kan tuna sama lobster berapa sih? Wong tinggal cari aja. Bagi saya, lobster itu 1 kilo bisa 1.200.000, saya bisa makan berdua bertiga kan, berarti makan 600.000. Nah itu kalau saya pikirkan, kalau saya hitungkan dengan kemudian yang saya keluarkan di sini biayanya kan nggak ada apa-apa dengan manfaatnya. Kira-kira begitu. Kemudian bisa diperbandingkan terus ya antara nilai ekonomisnya dan nilai sosialnya. Kira-kira begitu yang kelompok ini saya tambahkan. Terus kemudian itu tadi perbedaan tujuan antara SAK umum, IFRS, etap dan EMKM. Ya kan di sini kan kemudian elemennya penyajian laporan keuangan, PSAK umum
laporan posisi keuangan sebenarnya sama semuanya. Terus kemudian laporan laba rugi, laporan arus kas sebenarnya relatif sama, tapi kebijakannya pasti berbeda. Salah satu contohnya laporan arus kas untuk untuk SAK umum itu ada 5, di etap itu hanya cuma 2, tapi kemudian kalau EMKM 1. Karena apa? Menggunakan cash basis. Terus kemudian laporan konsolidasi diatur kalau di SAK umum. Tapi bagaimana dengan SAK etap? Tidak diatur. EMKM lebih lagi, laporan konsolidasi, apa yang dikonsolidasikan? Mereka kan tidak punya relasi yang signifikan, gitu kan. Terus kemudian di sini kebijakan akuntansi dan estimasi. Nah, ini kan ada 13 kalau yang di SAK umum. Terus bagaimana dengan SAK etap? Nah, ternyata ada hal-hal yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu apa? Kesalahan mendasar dan laba atau rugi luar biasa tidak ada. Jadi tidak kemudian 13 tapi bahwa 13 tapi bahwa kemudian ya bisa saja 11. EMKM berapa? Lebih sedikit lagi tentu saja. Nah, ini yang belum diungkapkan secara detail karena kalau di sini karena untuk yang SAK EMKM-nya tidak muncul. Jadi harapan saya seperti yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya ya. Menyampaikannya kan jelas ini di bawah SAK umum, SAK etap, terus EMKM. Jadi kelompok ini memang masih perlu lagi mencari untuk dilengkapi. Jadi kemudian ya yang dicari sebagai katakanlah sumbernya bukan hanya Retno Consulting Business Consultant ya. Kalau di punya saya itu ada beberapa yang sampai kemudian IFRS-nya, dari SAK umum, SAK etap sampai kemudian EMKM juga ada. Itu bisa dijadikan acuan. Baik itu yang katakanlah yang saya sampaikan, yang saya berikan, atau kalau Anda mau, kalau sempat ya browsing-browsing, untuk khususnya untuk penyaji ini browsing-browsing di blog saya. Ada beberapa yang ada sebenarnya di sini sudah lengkap. Kalau di blog saya semuanya sampai EMKM. Pertanyaannya kan dari bisa saja Pak, loh terus kenapa Pak yang syariah tidak dimasukkan? Wah ini sudah beda lagi. Kalau syariah kan standarnya beda lagi. Kebetulan saya bukan ahlinya dan saya tidak kemudian mengajar tentang akuntansi syariah. Itu yang kemarin kita punya pakarnya karena memang sekolahnya di tentang syariah ya, Bu Linda. Tapi sekarang Bu Linda juga sudah meninggalkan kita, jadi kita kesulitan mencari siapa yang menjadi pengajar untuk akuntansi syariah. Bagaimana Pak dengan SAP, sektor publik kan ada sendiri ya yang ngajar, tapi kalau kita gabungkan ya jadi beda banget karena memang sangat beda. Jadi yang saya yang ini aja deh, yang memang secara umum ya keuangan. Jadi IFRS atau SAK umum, etap dan EMKM. Sedangkan dua yang lain untuk syariah dan SAP ya biar ahlinya lah yang mengajarkan. SAP saya nggak tahu siapa yang mengajar, sektor publik. Untuk syariah ya karena kita tidak punya orangnya, terpaksa jadi di pilihan pun dikeluarkan ya. Padahal itu kalau ada kita punya orangnya itu bisa masuk di mata kuliah pilihan yang ada di semester 7 besok, akuntansi syariah. Terus kemudian dua lagi Pak, PAPI dan PAPSI. Nanti itu beda lagi ya kalau kita dapatnya di akuntansi perbankan, tapi akuntansi perbankan juga tidak menjadi pilihan karena kita juga kehilangan. Dulu kita masih punya yang namanya Pak Tommy yang memang orang perbankan. Nah, akhirnya ditiadakan dari pilihan akuntansi perbankan, padahal kan itu membahas PAPI dan PAPSI. Pak, terus bagaimana kalau kita ingin belajar dari 7 standar itu Pak? Oh jangan khawatir, itu nanti ada di mata kuliah semester depan, itu mata kuliah pilihannya namanya Akuntansi Keuangan Indonesia.
ada selain 3 ini, terus kemudian ada syariah, ada SAP, dan ada PAPI dan PAPSI. Kebetulan saya yang juga yang menjadi pengajarnya saya. Lupa, bukan ahlinya ya, saya memang bukan ahlinya. Kalau saya mengajar khusus enggak, tapi kalau at a glance atau secara umum ya, PAPI secara umum, PAPSI secara umum, SAK katakanlah SAK syariah secara umum ya saya tahu gitu, mudharabah dan sebagainya itu musyarakah, mudharabah dan tahu sebagainya. Tapi kalau itu diprotolis satu persatu, wah saya juga nggak paham. Daripada nanti salah, ya lebih baik biarlah orang lain yang mengajar gitu ya. Dan kalau nanti ingin belajar, silahkan nanti ambil di semester depan itu mata kuliah pilihan akuntansi keuangan Indonesia. Ya, saya tandai, masih saya yang ngajar. Semester kemarin bukan saya, Pak Sandy, tapi setelah itu Pak Sandy ya tidak bersama kita lagi, diserahkan kembali ke saya. Karena sebenarnya juga sudah ampun-ampun itu Pak Sandy. Aduh, ini ngomongin apa itu 7 standar itu kita harus belajar semuanya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kemudian kenapa saya juga menggunakan contoh banyak kemudian organisasi nirlaba atau entitas nirlaba. Nah, karena di kelompok ini studi kasusnya juga pakai nirlaba ya, pakai yayasan. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan oleh kelompok? Kalau tidak ada, minggu depan conceptual framework siapa ya yang akan maju? Minggu depan siapa? Halo? Sebentar Pak, saya lihat listnya. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau nggak usah susah-susah kan. Saya cuma nanya, nggak ada yang ngaku ternyata. Hah? Lukas Jane Agnes. Jane Agnes. Oke, ya nggak apa-apa deh. Minggu depan berarti akan maju tentang conceptual framework. Ya itu yang saya perlu ingatkan lagi, jangan lupa ya untuk membandingkan ketiganya ya, antara conceptual framework untuk SAK umum, untuk etap, dan untuk EMKM. Kalau mau ditambahkan, dibonusi, ini Pak GEP, terus kemudian yang 3 ini kayak begini Pak juga boleh. Jadi 4 perbandingannya juga boleh kalau mau. Kalau tidak minimal ya 3 ini ya. Yang jangan lupa, dan bentuknya memang ada piramida terbalik atau yang bentuknya kotak itu ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya bisa akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dari semua audiens yang ada di sini. Kita akan tutup dan akhiri dengan doa untuk mendapatkan berkah yang terbaik dari Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Doa bisa diakhiri. Kita ketemu lagi nanti siang ya di mata kuliah praktikum audit. Terima kasih.